Sejak hari pertama aku resmi menjadi istri Farhan, ada satu hal yang langsung membuatku merasa rumah ini tidak sepenuhnya ramah. Rumah dua lantai itu tampak indah dari luar. Catnya putih bersih, halaman kecilnya rapi, dan setiap pagi matahari masuk melalui jendela besar ruang tamu. Tapi entah kenapa, sejak kakiku pertama kali melangkah masuk, dadaku selalu terasa dingin. Seperti ada sesuatu yang mengamatiku dari sudut-sudut yang tak terlihat. Aku Aisyah, istri kedua Farhan. Pernikahan kami sederhana, tanpa pesta besar, tanpa banyak keluarga. Farhan bilang ia ingin hidup tenang, jauh dari keramaian. Aku menerima itu karena aku mencintainya. Namun pada malam pertama kami tinggal di rumah itu, Farhan melakukan sesuatu yang tak pernah kulupakan. Saat aku hendak naik ke lantai atas untuk melihat-lihat kamar lain, Farhan tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat. Wajahnya pucat, matanya melebar, seperti orang yang baru saja melihat kecelakaan. "Aisyah," bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. "Kamar di ujung lorong itu, jangan pernah kamu buka." Aku menoleh ke arah yang ia maksud. Di ujung lorong lantai atas, ada sebuah pintu kayu tua berwarna coklat gelap. Berbeda dengan pintu kamar lain yang terlihat baru dan bersih. Pintu itu tampak kusam, gagangnya sedikit berkarat. "Kenapa?" tanyaku pelan, mencoba menyesemum agar suasana tidak canggung. Farhan menelan ludah, tangannya gemetar saat memegang lenganku. "Pokoknya jangan sekarang, jangan pernah." Nada suaranya bukan marah, bukan tegas, tapi takut. Aku mengangguk, meski hatiku bertanya-tanya. Aku memilih diam. Kupikir mungkin itu ruang kerja, atau gudang, atau sekadar kamar yang belum selesai direnovasi. Hari-hari berikutnya aku mulai mengenal rutinitas Farhan. Ia suami yang baik, perhatian, tidak pernah meninggikan suara. Tapi ada satu kebiasaan aneh yang perlahan membuatku gelisah. Setiap malam, tepat setelah aku tertidur, Farhan selalu bangun. Aku sering terjaga karena kasur bergerak perlahan. Dari sela mata yang setengah tertutup, kulihat ia berdiri, berjalan keluar kamar, lalu menutup pintu pelan-pelan. Kadang ia pergi 5 menit, kadang 10, kadang lebih lama. Saat kembali, wajahnya selalu terlihat lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah secara batin. "Ada apa?" tanyaku suatu malam. Farhan tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, kamu tidur saja." Aku mencoba mempercayainya. Aku ingin menjadi istri yang baik, bukan istri yang penuh curiga. Namun ada hal lain yang tak bisa kuabaikan. Pintu kamar di ujung lorong itu selalu terkunci. Aku tidak pernah melihat Farhan membuka pintu itu di siang hari, tapi setiap pagi aku mendapati lantai di depan pintu itu bersih, terlalu bersih, seolah baru saja dipel. Suatu sore saat Farhan belum pulang kerja, aku memberanikan diri berdiri di depan pintu itu. Dari jarak dekat, pintu itu terlihat lebih tua dari yang kukira. Ada bekas golesan panjang di bagian bawahnya, seperti bekas kuku. Aku merinding. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Sunyi, tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Aisyah," aku tersentak. Farhan berdiri di ujung lorong, wajahnya tegang. "Kamu ngapain di situ?" tanyanya cepat. Aku cuma lewat," jawabku gugup. Farhan langsung mendekat. Tanpa berkata apapun, ia berdiri di antara aku dan pintu itu, seperti melindungi sesuatu atau menyembunyikan sesuatu. Malamnya saat kami makan malam, Farhan tiba-tiba berkata tanpa menatapku, "Kalau kamu sayang sama aku, jangan pernah tanya soal kamar itu." Aku berhenti mengunyah, dadaku terasa sesak. Di balik pintu itu, lanjutnya dengan suara sangat pelan, ada hal yang tidak semua orang sanggup menerimanya. Aku ingin bertanya, ingin memaksa, tapi tatapan Farhan membuatku diam. Tatapan seseorang yang memohon, bukan memerintah. Malam itu aku tidur dengan gelisah, dan tanpa kusadari, di tengah malam yang sunyi, saat hujan mulai turun perlahan, aku mendengar sesuatu. Bukan dari luar rumah, bukan dari kamar kami, melainkan dari lantai atas. Sebuah suara yang sangat pelan, seperti isakan, tangisan seorang perempuan. Aku terbangun dengan napas tersengal.
Jantungku berdegup begitu keras hingga telingaku berdenging. Suara itu masih terngiang di kepalaku. Meski saat aku duduk di tepi ranjang, rumah kembali sunyi. Hanya suara hujan yang jatuh di atap, ritmenya lambat dan berat, seolah ikut menekan pikiranku. Aku menoleh ke samping. Farhan masih tertidur. Wajahnya tampak lelah. Alisnya berkerut meski sedang terpejam. Aku ingin membangunkannya. Ingin bertanya apakah ia juga mendengar suara itu. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Entah takut jawabannya, atau takut ia kembali memintaku untuk pura-pura tidak tahu. Aku turun dari ranjang dengan langkah pelan. Kaki telanjangku menyentuh lantai lingin. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Aku membuka pintu kamar perlahan. Memastikan engselnya tidak berdecit. Lorong lantai atas gelap. Lampu kecil di dinding redup, cahayanya kekuningan. Di ujung lorong itu, pintu kamar terlarang berdiri diam, seperti biasa. Terkunci, tak bergerak, tak bersuara. Aku berdiri mematung, menahan napas, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Aku menghembuskan napas lega, lalu memutuskan kembali ke kamar. Mungkin aku hanya bermimpi. Mungkin pikiranku terlalu lelah. Namun tepat saat aku berbalik, suara itu terdengar lagi. Pelan. Sangat pelan. Seperti seseorang yang berusaha menahan tangisnya agar tidak terdengar orang lain. Dadaku bergetar. Kakiku terasa lemas. Aku memegang dinding agar tidak jatuh. Itu nyata, bisikku pada diri sendiri. Suara itu berasal dari balik pintu kamar di ujung lorong. Aku mendekat setapak demi setapak. Tanganku dingin. Saat aku berdiri tepat di depan pintu itu, suara tangisan mendadak berhenti. Sunyi kembali menyelimuti lorong. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Tak ada apa-apa. Tapi bau samar yang aneh tercium. Bau obat-obatan. Bau yang biasa ada di rumah sakit. Aku menjauh dengan cepat. Kembali ke kamar dengan perasaan kacau. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit, mendengarkan napas Farhan yang teratur. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap normal. Aku membuatkan Farhan sarapan, menyeduh kopi seperti biasa. Farhan terlihat lebih pendiam dari biasanya. Sesekali ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkannya. Aku harus dinas luar kota, katanya tiba-tiba sambil mengenakan jam tangannya. 3 hari. Tangan yang memegang cangkir kopiku berhenti bergerak. 3 hari? Ulangku. Farhan mengangguk. Aku berangkat siang ini. Ada jeda sunyi di antara kami. Aku ingin bertanya apakah ia akan mengunci pintu itu lebih rapat. Ingin bertanya apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Tapi lidahku keluh. Sebelum berangkat, Farhan memelukku lebih lama dari biasanya. Pelukannya erat, terlalu erat. Aisyah, suaranya bergetar di telingaku. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, tolong, jangan ke lantai atas. Aku memejamkan mata. Kamu menakut-nakutiku, kataku lirih. Farhan melepaskan pelukannya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menakuti diriku sendiri. Setelah Farhan pergi, rumah itu terasa jauh lebih besar dan jauh lebih sunyi. Hari pertama, aku mencoba mengalihkan pikiran, membersihkan rumah, menonton televisi, membaca buku. Tapi setiap kali aku berhenti sejenak, perasaanku kembali ke satu titik. Lantai atas. Menjelang malam, hujan turun lagi. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Aku menutup semua jendela, memastikan pintu terkunci. Saat aku naik ke lantai atas untuk mengambil selimut tambahan, jantungku langsung berdebar. Pintu itu masih di sana. Diam. Seolah menungguku. Aku mempercepat langkah, tapi tiba-tiba terdengar suara gesekan dari balik pintu. Seperti sesuatu yang bergerak pelan. Ada siapa?
Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Lalu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Isakan tertahan. Tangisan seorang perempuan. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Aku ingin lari, tapi kakiku tak mau bergerak. Di antara suara tangisan itu, aku mendengar kata-kata yang membuat darahku berbeku. Tolong. Aku mundur perlahan, lalu berlari menuruni tangga. Mengunci pintu kamar, memeluk lutut di atas ranjang, menggigil sendirian. Malam itu aku menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berharap Farhan tidak pernah kembali ke rumah ini. Namun, jauh di dalam hatiku, ada satu dorongan yang semakin kuat. Rasa penasaran yang perlahan mengalahkan rasa takut. Dan aku tahu, hari esok akan menjadi hari yang menentukan. Pagi itu aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala berat. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali aku memejamkan mata, suara tangisan itu kembali terdengar di kepalaku. Pelan, putus-putus, seolah orang yang menangis itu takut ketahuan keberadaannya. Rumah terasa berbeda saat pagi datang. Cahaya matahari yang biasanya menenangkan kini justru membuat bayangan-bayangan aneh di dinding. Setiap sudut terasa seperti menyimpan rahasia. Aku berdiri di dapur, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Tanganku gemetar. Berkali-kali aku berkata pada diriku sendiri bahwa semua ini hanya perasaanku. Bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Tapi bau obat yang tercium dari lantai atas semalam, itu bukan imajinasi. Aku naik ke lantai atas dengan langkah ragu. Lorong itu tampak sama seperti biasa. Sunyi. Sepi. Tapi entah kenapa hari ini kesunyiannya terasa menekan. Aku memperhatikan pintu kamar itu lebih seksama. Gagang pintunya terlihat lebih baru dibandingkan daun pintunya, seolah pernah diganti. Di bawah pintu ada celah sempit. Aku berjongkok dan menatap ke dalam. Gelap. Tapi aku yakin, ada bayangan yang bergerak. Aku berdiri cepat. Jantungku hampir meloncat keluar. Aku mundur beberapa langkah lalu berbalik pergi. Aku tidak siap. Belum. Siang harinya aku mencoba menelpon Farhan. Panggilanku tidak langsung terangkat. Aku menunggu dengan nafas tertahan. Halo? Suara Farhan terdengar lelah. Kamu di mana? Tanyaku cepat. Di perjalanan. Kenapa? Aku ingin mengatakan semuanya. Tentang suara tangisan, tentang bau obat, tentang bayangan di balik pintu. Tapi entah kenapa lidahku keluh. Tidak apa-apa, jawabku akhirnya. Aku cuma kangen. Farhan terdiam sejenak, lalu suaranya berubah pelan. Aisyah, kamu tidak naik ke lantai atas kan? Aku menutup mata. Tidak. Ada nafas lega di seberang sana. Bagus, tolong, tahan sampai aku pulang. Telepon terputus. Aku menatap layar ponselku lama. Hatiku semakin tidak tenang. Sore menjelang malam, hujan turun lagi, seolah langit ikut menyembunyikan sesuatu. Petir menyambar, membuat rumah bergetar. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar bunyi jatuh dari lantai atas, seperti benda berat yang dijatuhkan. Aku berdiri spontan, tanganku berkeringat. Halo? Panggilku, suaraku menggema di rumah kosong. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah. Pelan, tidak teratur, seperti orang yang berjalan sambil menyeret kaki. Aku mundur selangkah, dadaku sesak. Suara itu berhenti tepat di atas tangga. Lalu terdengar suara nafas. Nafas berat, tersengal-sengal. Aku menelan ludah. Perlahan aku melangkah ke tangga. Setiap anak tangga berderit saat kupijak. Tanganku mencengkram pagar tangga. Saat aku sampai di lantai atas, lorong itu kosong. Pintu kamar terlarang. Terbuka sedikit. Aku terdiam. Mataku terpaku pada celah sempit itu. Cahaya lampu lorong masuk ke dalam kamar. Cukup untuk memperlihatkan lantai dan sedikit dinding. Farhan, panggilku meski aku tahu itu mustahil. Tidak ada jawaban. Dari dalam kamar terdengar suara perempuan itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Jangan tutup pintunya. Suara itu parau, lemah, seperti orang sakit. Aku gemetar. Seluruh tubuhku menolak untuk mendekat, tapi kakiku melangkah sendiri. Aku berdiri tepat di depan pintu yang setengah terbuka. Bau obat itu kembali tercium, lebih kuat.
Tanganku terangkat. Jari-jariku menyentuh daun pintu yang dingin. Aku bisa merasakan getaran halus, seolah seseorang di dalam sana sedang bergerak. Aku menarik nafas dalam-dalam. Satu dorongan kecil saja dan pintu itu akan terbuka. Namun sebelum aku sempat melakukannya, terdengar suara kunci diputar dari luar rumah. Aku tersentak dan mundur cepat. Farhan pulang. Aku menutup pintu itu secepat mungkin lalu berdiri kaku saat Farhan muncul di ujung lorong. Wajahnya pucat. Matanya langsung tertuju ke pintu kamar itu, lalu ke arahku. "Kamu kesini?" Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab. Farhan memejamkan mata lalu menggeleng pelan. "Aisyah, sudah kubilang." Ia berjalan cepat ke pintu itu memastikan kuncinya terkunci rapat. Setelah itu ia bersandar di dinding dengan nafas berat. "Aisyah," katanya lirih tanpa menatapku. "Kalau suatu hari aku tidak ada, janji satu hal." Aku menatapnya dengan air mata menggenang. "Jangan buka pintu itu." Malam itu aku menyadari satu hal yang membuatku semakin takut. Farhan tidak sedang melindungiku dari sesuatu di balik pintu itu. Ia sedang melindungi sesuatu dariku. Malam itu Farhan tidak tidur. Aku tahu karena aku pun tidak memejamkan mata. Ia duduk di tepi ranjang, punggungnya menghadapku, menatap kosong ke arah jendela. Sesekali ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seperti orang yang sedang menahan beban terlalu berat untuk dipikul sendirian. Aku ingin bicara, ingin bertanya, ingin berteriak agar ia berhenti menyembunyikan semuanya dariku. Tapi setiap kali aku membuka mulut, bayangan pintu yang terbuka sedikit itu kembali muncul di kepalaku. Suara perempuan itu. Bau obat. Napas tersenggal dari balik dinding. Aku takut pada jawabannya. Subuh datang tanpa kami sadari. Farhan berdiri, mengambil jaketnya. "Aku harus berangkat lagi," tatanya singkat. Suaranya serak. "Ada urusan mendadak." "Kapan pulang?" tanyaku. Farhan terdiam lama. Terlalu lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak tahu." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan yang begitu jujur di matanya. "Aisyah, kalau aku belum pulang sampai malam, tolong jangan lakukan apapun." Pintu tertutup. Mobilnya menjauh, dan aku kembali sendirian di rumah itu. Hari berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang. Aku mencoba mengalihkan diri dengan membersihkan rumah, tapi pikiranku terus melayang ke lantai atas. Ke pintu itu. Ke suara yang memanggil minta tolong. Menjelang sore, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Langit menghitam, petir menyambar berulang kali. Listrik sempat mati beberapa kali, sebelum akhirnya padam total. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku menyalakan lilin di ruang tamu. Bayangan api menari di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Aku duduk memeluk lutut, berusaha menenangkan diri. Lalu, terdengar suara itu lagi. Tangisan. Kali ini tidak lirih, tidak tertahan. Tangisan itu pecah, penuh keputusasaan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama dikurung dalam kesepian. Suaranya menggema dari lantai atas, bercampur dengan suara hujan dan petir. "Aisyah." Aku membeku. Napasku terhenti. Ia menyebut namaku. "Aisyah, tolong." Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menyebut namaku pada siapapun selain Farhan. Tidak mungkin ada orang lain yang tahu. Tangisan itu berubah menjadi batu keras. Disusul suara benda jatuh. Aku tidak bisa lagi diam. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa bersalah yang lebih besar. Bagaimana jika ada seseorang yang benar-benar terluka? Bagaimana jika selama ini aku membiarkan manusia lain menderita hanya karena aku patuh pada larangan? Aku mengambil lilin dan naik ke lantai atas. Lorong itu gelap. Api lilin bergetar seiring langkahku. Setiap langkah terasa seperti melawan naluri sendiri. Pintu kamar itu terlihat dari kejauhan. Kuncinya tergantung di sana. Tidak terkunci. Tanganku berkeringat. Jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut orang di dalam bisa mendengarnya. "Ada siapa di dalam?" tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Tangisan itu berhenti, digantikan oleh napas berat.
Aku dingin. Suara perempuan itu lirih. Aku capek sendirian. Air mataku jatuh. Aku menelan ludah, lalu melangkah mendekat. Aku menaruh tangan di gagan pintu. Dingin, basah oleh keringatku sendiri. Di kepalaku terngiang suara Farhan. Jangan buka pintu itu. Aku menutup mata dan tetap memutarnya. Pintu itu terbuka perlahan. Berderit panjang seolah menjerit menolak dibuka. Cahaya lilin menyinari ruangan di dalamnya. Kamar itu sempit. Dindingnya kusam. Tirainya tertutup rapat. Di sudut ruangan ada kasur tipis dengan sprei lusuh. Di lantai botol-botol obat berserakan. Ada kursi roda yang berkarat di dekat jendela. Dan di atas kasur itu, seorang perempuan duduk memeluk lututnya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya. Matanya besar, cekung, menatapku dengan tatapan kosong yang membuat dadaku nyeri. Ia bukan hantu. Ia manusia. Ia menatapku lama, lalu tersenyum lemah. Kamu akhirnya datang, katanya pelan. Aku mundur satu langkah. Napasku tersendat. Siapa kamu? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar. Perempuan itu menunduk, lalu kembali menatapku. Air matanya mengalir di pipinya. Aku, suaranya bergetar. Aku istrinya juga. Lilin di tanganku hampir jatuh. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada petir di luar. Istri siapa? Bisikku, meski aku sudah tahu jawabannya. Ia tersenyum pahit. Farhan. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri kaku di ambang pintu, menatap perempuan itu tanpa mampu berkata apapun. Kata istri terus berputar di kepalaku, saling bertabrakan dengan kenangan-kenanganku bersama Farhan. Setiap senyum, setiap janji, setiap pelukan, tiba-tiba terasa rapuh. Istri? Ulangku dengan suara hampir tak keluar. Maksudmu, istri Farhan? Perempuan itu mengangguk pelan. Gerakannya lambat, seperti tubuhnya tidak lagi akrab dengan dunia luar. Ia mengusap lengannya sendiri, seolah kedinginan meski ruangan terasa pengap. Namaku Zahra, katanya. Atau dulu Farhan memanggilku begitu. Dadaku sesak. Aku melangkah masuk ke dalam kamar itu tanpa sadar. Pintu tertutup di belakangku, meninggalkan lorong dan dunia luar di luar sana. Kini hanya ada aku, dia, dan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kenapa kamu di sini? Tanyaku. Kenapa Farhan tidak pernah mengatakan apa-apa? Zahra tersenyum tipis, senyum orang yang sudah terlalu sering disakiti. Karena dia takut kamu pergi, jawabnya jujur. Sama seperti semua orang pergi dariku. Ia mulai bercerita dengan suara pelan, terputus-putus, seolah setiap kata adalah beban. Ia menikah dengan Farhan bertahun-tahun lalu. Mereka bahagia, sangat bahagia. Sampai suatu hari, pikirannya mulai goyah. Ia sering menangis tanpa sebab, mendengar suara-suara, ketakutan pada hal-hal kecil. Dokter menyebutnya gangguan mental. Keluarga Farhan menyebutnya aib. Mereka bilang aku memalukan, katanya lirih. Mereka bilang Farhan akan hancur kalau tetap bersamaku. Air mata mengalir di pipinya, jatuh ke spray lusuh. Mereka memaksanya menceraikanku, lanjutnya. Di atas kertas, aku bukan istrinya lagi, tapi Farhan tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Aku teringat semua larangan Farhan, semua tatapan takutnya, semua malam ia bangun diam-diam. Dia membawaku ke sini, kata Zahra, meralatku sendiri, menyembunyikanku dari keluarganya, dari dunia, dari kamu. Hatiku seperti diremas. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang kurasakan justru hancur. Dia menikah denganku, kataku dengan suara bergetar. Zahra mengangguk. Aku tahu, aku mendengar suaramu setiap hari, tawamu, langkah kakimu. Aku tahu dia bahagia denganmu. Ia menatapku, kali ini dengan tatapan penuh rasa bersalah. Aku minta maaf kalau keberadaanku membuatmu sakit. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa kamu menangis sendirian? Kenapa kamu tidak minta tolong? Zahra tertawa kecil, pahit. Aku sudah terlalu lama sendirian, Aisyah, sampai lupa caranya meminta.
Tiba-tiba pintu kamar terbuka keras. Farhan berdiri di sana, basah oleh hujan, wajahnya pucat pasi. Matanya langsung tertuju padaku, lalu ke Zahra. Seluruh tubuhnya gemetar. "Kamu membukanya," katanya lirih. Aku menoleh ke arahnya, air mata membasahi wajahku. "Kenapa kamu tidak jujur? Kenapa kamu biarkan aku berpikir yang paling buruk?" Farhan melangkah masuk lalu berlutut di lantai, tangannya menutup wajah. "Karena aku takut kehilanganmu," suaranya pecah. "Aku sudah kehilangan segalanya sekali. Aku tidak sanggup mengulanginya." Ia menatap Zahra dengan mata penuh penyesalan, lalu menatapku. "Aku tidak mengkhianatimu, Aisyah. Aku hanya tidak tahu harus menyelamatkan siapa." Tangis Zahra semakin keras. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar. Aku menatap mereka berdua, seorang perempuan yang patah jiwanya, seorang pria yang patah keberaniannya. Dan di antara mereka, aku. Hatiku berteriak untuk pergi, untuk lari dari semua ini. Tapi kakiku melangkah dekat ke Zahra. Aku berjongkok di hadapannya, menatap matanya yang kosong dan lelah. "Kamu tidak sendirian lagi," kataku pelan. "Dengar itu baik-baik." Zahra terisak, lalu menangis dalam pelukanku. Tangis yang dalam, tangis seseorang yang akhirnya diakui keberadaannya. Farhan menatap kami dengan mata terbuka lebar, seolah tak percaya. Aku menoleh kepadanya. "Kalau kamu mau aku tetap di rumah ini, tidak ada lagi pintu terkunci, tidak ada lagi rahasia." Farhan menangis. Pertama kalinya aku melihat suamiku menangis tanpa suara. Dan malam itu, rahasia yang selama ini menghantui rumah ini akhirnya terungkap sepenuhnya. Malam itu hujan berhenti, seolah langit ikut lelah menangis bersama kami. Zahra tertidur di kamarnya, bukan lagi di balik pintu terkunci, melainkan dengan pintu terbuka. Aku duduk di samping ranjangnya hingga napasnya teratur, hingga wajahnya yang tegang perlahan melembut. Untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa memeluk lututnya sendiri. Aku menutup selimutnya perlahan, lalu keluar dari kamar itu. Farhan menungguku di lorong. Matanya merah, wajahnya penuh rasa bersalah yang tak terucap. "Aku siap kalau kamu mau pergi," katanya lirih. "Aku tidak akan menahanmu." Aku menatap pintu kamar itu, pintu yang selama ini menjadi sumber ketakutanku. Kini, pintu itu hanyalah kayu tua dengan engsel berderit, tidak ada lagi rahasia di baliknya. "Aku tidak menikah denganmu untuk lari saat keadaan buruk," jawabku pelan. "Aku menikah karena aku ingin bertahan." Farhan menutup mulutnya, bahunya bergetar. Ia menunduk, menangis seperti anak kecil yang akhirnya boleh jujur. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Zahra sering terbangun tengah malam dengan teriakan pelan. Kadang ia menangis tanpa sebab. Kadang ia hanya duduk menatap dinding berjam-jam. Tapi kini, setiap kali itu terjadi, pintunya terbuka, dan aku ada di sana. Aku menyuapinya makan, menyisir rambutnya, menemaninya minum obat. Kadang ia menatapku lama, lalu bertanya dengan suara kecil, "Kamu tidak membenciku?" Aku selalu menggeleng. "Aku membencinya," jawabku jujur. "Aku membenci dunia yang membuatmu merasa harus disembunyikan." Perlahan Zahra mulai tersenyum. Senyum kecil, rapuh, tapi nyata. Farhan pun berubah. Ia tak lagi bersembunyi, tak lagi mengunci apapun. Ia menemani Zahra ke dokter, menggandeng tanganku di ruang tunggu, tak peduli siapa yang melihat. Suatu pagi saat matahari masuk ke lorong lantai atas, Zahra berdiri di depan jendela. Rambutnya kini rapi, wajahnya lebih berwarna. "Aisyah," katanya pelan. "Terima kasih karena membuka pintu itu." Aku menelan ludah, mataku berkaca-kaca. Kadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang ada di balik pintu, tapi keberanian untuk membukanya. Malam itu aku berdiri di depan kamar itu sekali lagi, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa damai. Aku menutup pintunya perlahan, bukan untuk mengurung siapapun, melainkan karena tidak semua pintu perlu selalu terbuka. Selama tidak ada lagi rahasia, selama tidak ada lagi manusia yang disembunyikan.
Dan sejak hari itu, rumah kami tak lagi menyimpan bisikan. Yang tersisa hanyalah napas, langkah, dan kehidupan yang akhirnya berjalan apa adanya.